Brazil benar-benar dihancurkan oleh taktik Norwegia. Bukan hanya Haaland yang menjadi dalangnya dengan 2 gol, tapi ada orang di pinggir lapangan yang begitu cerdas untuk memainkan strategi menghadapi Brazil. Taktik Stell Solbakken membuat Carlo Ancelotti seperti tim underdog. Siapa yang menyangka Brazil 5 kali juara dunia justru pulang lebih cepat dari perkiraan semua orang. Dan lagi-lagi mereka belum bisa mematahkan rekor untuk meraih kemenangan atas Norwegia. Jadi ini bukan sekadar kekalahan dari Brazil, tapi ini adalah pelajaran taktik yang sangat mahal. Carlo Ancelotti bermain seperti underdog. Haaland mencetak 2 gol dan kemenangan Norwegia dibangun oleh kecerdasan Odegaard, 2 assist brilian Sulderup, dan tembok kokoh bernama Oran Milan. Sobat-sobat Papatola Football, mari kita bahas review match laga antara Brazil menghadapi Norwegia. Tapi jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola Football. Sobat-sobatku, baru saja selesai tadi babak 16 besar yang mempertemukan Brazil yang menjadi salah satu kandidat juara Piala Dunia tahun ini. Namun mimpi mereka ternyata harus dihentikan oleh semangat Viking. Haaland dan kawan-kawan berhasil memulangkan Brazil dan mengakhiri karir Neymar di Piala Dunia 2026 dengan tragis. Sobat-sobat Papatola Football, kalau kita tadi melihat taktikal yang dimainkan oleh Carlo Ancelotti maupun Stell Solbakken, sepertinya tidak ada yang terlalu berubah ya dari pertandingan-pertandingan mereka sebelumnya, baik di penyisian grup maupun di babak 32 besar. Dengan formasi 4-2-3-1 ya, dengan memainkan Cunha sebagai striker bagi Brazil, kemudian Vinicius Junior di kiri, Martinelli di tengah, dan juga Ryan. Ini sebenarnya mencoba melakukan tekanan sejak menit awal. Ditambah dengan dukungan Casemiro dan juga Guimares, serta 4 pertahanan yang begitu kokoh. Ada Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Santos, dan juga Danilo. Dan formasi ini direspon sebenarnya dengan sangat baik oleh Stell Solbakken dengan formasi 4-1-2-3, di mana Erling Haaland bermain di tengah dengan dukungan di kanan ada Sherlock dan juga ada Nusa, dan Odegaard bermain di tengah. Sobat-sobat Papatola Football, kalau secara taktikal sebenarnya ya, dengan formasi dasar 4-2-3-1 dan berubah saat bertahan menjadi 4-4-2 mid block yang dimiliki oleh Brazil, Ancelotti memilih pendekatan yang cukup mengejutkan. Dia tidak melakukan high pressing seperti biasanya Brazil ya, tapi justru membiarkan Norwegia untuk membangun serangan, menunggu di area tengah. Kemudian malah Brazil yang berharap mencuri bola lalu menyerang cepat lewat Vinicius Junior. Nah, pendekatan ini membuat Brazil, kalau pandangan Papatola ya, kehilangan kontrol ritme pertandingan. Jadi terlalu bergantung Brazil pada transisi sehingga mereka jarang menguasai area tengah dan secara dominan. Jadi kalau menurut analisa beberapa pasca laga analisis lah, keputusan bermain lebih pasif ini justru membuat Norwegia nyaman membuat permainan dan tidak pernah benar-benar mereka berada di bawah tekanan. Nah, kalau Norwegia ya dengan formasi 4-3-3 atau formasi 4-1-2-3, di mana kalau mereka bertahan langsung membentuk 4-5-1, ini membuat unggul ya. Solbakken membuat rencana yang sangat sederhana, tapi oleh pemain-pemainnya dieksekusi dengan sempurna di lapangan. Mereka tidak perlu tergesa-gesa dalam menguasai bola. Norwegia justru menjadi tim yang lebih sabar. Patrick Berg selalu turun ke belakang menerima bola. Odegaard mengatur tempo dan juga menjaga keseimbangan. Akibatnya Brazil tidak benar-benar bisa melakukan counter pressing. Keberhasilan juga
dari Norwegia adalah ketika Odegaard bergerak ke half space kanan dan ini membuat Casemiro terpaksa maju. Begitu Casemiro keluar, artinya keluar dari posisinya, ruang di depan bek tengah Brazil terbuka dan disitulah Haaland berkali-kali bergerak. Inilah pola yang akhirnya menghasilkan gol. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, kalau kita perhatikan tadi di pertandingan ya, ada duel-duel antara Vinicius menghadapi Christopher Ajer, di mana Ajer hampir tidak pernah membiarkan Vinicius berlari bebas. Jadi kalau Vini melewati satu pemain, selalu ada cover dari bek kedua dan Norwegia bertahan rapat. Ini seperti yang Papatola sampaikan di waktu kita bikin video preview match dah. Dan sobat-sobatku, kalau melihat cara bermain dari Brazil ya, memang terkesan aneh ya, bukan aneh lah, berbeda sekali dengan apa yang sudah mereka tampilkan di awal-awal turnamen ini dimulai. Jadi kenapa malah justru Brazil yang bermain seperti underdog? Justru Brazil yang bermain seperti tim kecil yang takut mengambil inisiatif. Ini kesan yang muncul setelah laga berakhir. Jadi Brazil memberi Norwegia penguasaan bola dan menunggu lewat serangan balik. Mereka tidak tahu kalau Norwegia juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Terbukti bagaimana menit 14 ya, Bruno Guimares maju sebagai eksekutor penalti bagi Brazil. Tapi dengan tenang, Orjan Nilan menjadi tembok pertama Norwegia untuk menghadang penalti dari Brazil. Justru di pertandingan tadi malah Norwegia yang membuat Brazil gemetar melalui Patrick Berg ya, sempat membuat Brazil benar-benar bingung kenapa Norwegia yang bahkan mencetak gol terlebih dahulu. Untung saja bagi Brazil kalau gol itu tadi dianulir. Kalau tidak, udah nambah lagi gol-gol di babak pertama. Memang harus kita akuilah untuk Vinicius Junior, dia masih tetap konsisten dalam pertandingan apapun ya. Berkali-kali mengancam, tapi untuk menghadapi Norwegia tadi pagi, ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Vinicius tidak terlalu tajam. Dan ini sangat mudah bagi defender-defender Norwegia untuk mematahkan pergerakan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Sobat-sobat Papatola Football, bagi kalian yang mungkin menjadi pendukung Brazil tentu mengalami emosional ya, kesal gitu ya. Tapi harus diakui bahwa penampilan Norwegia dengan semangat Vikingnya memang luar biasa sobat. Haaland menghukum Brazil dalam 11 menit yang mematikan. Bayangkan dalam pertandingan yang dengan intensitas tinggi 78 menit laga masih berjalan imbang. Tapi Erling Haaland muncul dengan gol yang sangat bagus. Bagaimana dia mendapatkan umpan dari Andreas Seldorf dengan satu tandukan yang memenangkan duel udara dan mengalahkan Alisson Becker. Belum lagi dengan gol kedua dengan begitu tenang dingin. Haaland melepaskan tendangan kaki kiri yang keras seperti roket mendatar dan lagi-lagi Alisson tidak mampu untuk menahan tendangan dari Erling Haaland. Dan sobat-sobatku, ketika sosok Neymar masuk, sepertinya ini menjadi panggung terakhirnya dan akhirnya dia juga mendapatkan satu gol ya di Piala Dunia ini meskipun melalui penalti. Tapi paling tidak ketika masa injury time Neymar datang mencetak gol, memperkecil skor. Walaupun kemudian pertandingan berakhir, air mata Neymar menjadi gambar yang paling menyentuh ketika televisi menyorot dengan sangat-sangat jelas ya. Kamera menangkap Neymar menangis, terlihat tidak bisa menahan emosinya. Dan kita sudah tahu juga bahwa ini merupakan panggung terakhir bagi seorang Neymar. Dan entah kenapa dalam pertandingan menghadapi Norwegia ini ada rekor-rekor aneh yang bisa diperoleh oleh Brazil ya. Bayangkan Brazil itu tim yang belum pernah mengalahkan Norwegia dalam sejarah pertemuan mereka. Belum pernah. Sama seperti Brazil belum pernah mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena belum pernah bertemu ya. Tapi kalau mengalahkan Norwegia,
mereka bertemu dan tidak pernah menang. Dan bagi Norwegia, kemenangan ini juga justru membuat mereka tampil di perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dan Haaland dengan 2 gol yang dia ciptakan saat ini menyamai puncak daftar top skor dengan 7 gol. Dan Brazil akhirnya kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak 2002. Sobat-sobat, overall Papa Tola dalam melihat pertandingan ini bukan malam ketika Brazil sial ya, nggak usah cerita sial-sialan. Memang tidak mampu karena ini memang malam milik Norwegia yang tampil luar biasa. Haaland menjadi algojo, Nilan menjadi tembok, Odegaard menjadi otak permainan, dan Brazil memang harus pulang dengan pertanyaan besar. Bagaimana identitas permainan mereka saat ini di bawah Carlo Ancelotti? Dan di atas segalanya pertandingan ini akan dikenang sebagai malam ketika Norwegia menumbangkan raksasa 5 kali juara dunia dengan keberanian dan kualitas. Bukan tergantung keberuntungan. Terima kasih sobat-sobatku. Salut untuk permainan Norwegia, dan buat kalian yang tiba-tiba juga jadi pendukung Norwegia, Papa ucapkan juga selamat atas kemenangan Haaland dan kawan-kawan. Sampai jumpa di video-video review match berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Terima kasih sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.